Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Kusumawardani dengan NPM 10060321171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emulsi dan suspensi. Ya, adapun yang akan saya bahas mengenai pertama tentang misalasi, yang kedua ketidakstabilan emulsi, dan yang ketiga mengenai flokulasi dan deflokulasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai misalasi. Pada konsentrasi surfaktan yang lebih tinggi akan terbentuk agregasi atau asosiasi dari surfaktan berupa spherical yang dikenal dengan misel. Nah, penyebab miselasi ini terjadi akibat interaksi hidrofobik. Nah, interaksi hidrofobik ini akan menolak atau menjauhkan ekor hidrokarbon dari surfaktan terhadap air dan akan menghasilkan agregasi, sedangkan grup kepala yang hidrofilik akan tetap berkontak langsung dengan air di mana konsentrasi setimbang monomer surfaktan membentuk misel ini disebut dengan konsentrasi misel kritis atau critical micellization concentration. Konsentrasi misel kritis ini adalah suatu parameter standar dalam karakterisasi larutan surfaktan, karena umumnya ia memperlihatkan konsentrasi minimum tercapainya struktur asosiasi surfaktan. Nah, biasanya satu misel ini akan berisi 50 sampai 100 monomer. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ketidakstabilan emulsi. Stabilitas fisik suspensi farmasi adalah kondisi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan mereka tetap terdispersi merata. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan suspensi. Yang pertama ada ukuran partikel. Partikel yang berukuran kecil merupakan salah satu cara untuk menaikkan stabilitas fisik sistem disperse. Nah, partikel yang kecil dalam derajat tertentu cenderung terdispersi lebih cepat dan akan lebih lambat memisah dari mediumnya. Pengecilan ukuran partikel juga berakibat naiknya energi bebas permukaan karena bertambah luas permukaan partikel sehingga menimbulkan kestabilan termodinamik. Nah, yang kedua ada pergerakan partikel. Kecepatan sedimentasi berbanding terbalik dengan viskositas medium disperse, berarti kenaikan viskositas akan menurunkan kecepatan sedimentasi tapi tidak menghentikan sedimentasi. Kecilan ukuran partikel fase disperse meningkatkan luas permukaan total fase padat, yang berarti meningkatkan luas antar muka fase padat dan cairan yang mengakibatkan naiknya viskositas sistem. Yang ketiga mengenai konsentrasi suspensoid, ini konsentrasi partikel tersuspensi yang tinggi meningkatkan kemungkinan benturan partikel-partikel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koalesen, demulsifikasi, dan fase inversa. Sebelum itu, emulsi yang secara termodinamika tidak stabil umumnya disebabkan oleh tingginya energi bebas permukaan yang terbentuk. Hal ini karena pada proses pembuatannya, luas permukaan salah satu fase akan bertambah berlipat ganda. Sedangkan seluruh sistem umumnya cenderung kembali pada posisi yang stabil, yaitu pada saat energi bebas paling rendah. Oleh karena itu, globul-globul akan bergabung sampai akhirnya sistem memisah kembali. Berdasarkan fenomena ini, kita kenal dengan beberapa peristiwa ketidakstabilan emulsi, yaitu ada flokulasi, creaming, coalescence, dan demulsifikasi. Nah, coalescence ini adalah peristiwa terjadinya penggabungan globul-globul menjadi lebih besar, sedangkan demulsifikasi itu terjadi akibat proses lanjutan dari coalescence. Untuk kedua peristiwa ini, emulsi tidak dapat diperbaiki melalui pengocokan. Nah, selanjutnya ada fase inversa. Fase inversa ini terjadi bila emulsi yang semula merupakan emulsi minyak dalam air berubah menjadi emulsi air dalam minyak. Fase inversa ini dapat terjadi karena jumlah fasa terdispersi ditingkatkan hingga mencapai atau melebihi batas minimum, yaitu 74% dari volume total, perubahan suhu, atau penambahan bahan yang dapat mengganggu kestabilan emulsi. Inversi fasa ini juga dapat terjadi karena penggunaan peralatan yang kotor atau prosedur pencampuran yang salah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flokulasi dan deflokulasi. Nah, ketidakstabilan suatu suspensi menyebabkan suspensi dapat mengalami pengendapan dan pengumbalan partikel. Tipe pengendapan ini adalah flokulasi dan si deflokulasi ini. Nah, flokulasi ini terjadi apabila gaya tolak-menolak antar partikel relatif kecil sehingga partikel cenderung untuk mendekat dan menggumpal dengan jarak yang cukup untuk membuat flokulat yang renggang. Nah, bila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antara partikel tersuspensi menjadi lemah dan kemungkinan terjadi penggabungan partikel atau flokulasi. Partikel yang terflokulasi akan mengendap dengan cepat, tetapi karena ikatan partikel yang lemah akan menjadi mudah untuk didispersikan kembali. Nah, selanjutnya deflokulasi ini terjadi jika energi tolak-menolak antara partikel tersuspensi tinggi akibat potensial zeta terlalu tinggi atau terlalu kecil, maka partikel tidak akan menggumpal. Bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel-partikel tersebut membentuk susunan yang tertutup dengan partikel kecil mengisi ruang-ruang dari partikel besar. Dan partikel-partikel di bawah semakin tertekan oleh partikel di atas, sehingga lama-lama ini akan menjadi massa yang kompak dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Ini ada contoh fotonya flokulasi dan deflokulasi. Sekian dari saya, maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.